Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan saat ini Bali Now telah hadir konten kreator animasi yaitu Bapak Iwayan Sulaiman. Tidak banyak bicara, langsung saja kita sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Mbak Eni. Punapi Gatra, Pak Wayan. Pertama, terima kasih karena telah mengundang saya untuk datang di Bali TV. Iya, Gatra becek. Iya, becek-becek. Iya, ya, semoga semakin sehat, semakin kreatif. Hastungkar. Iya, Pak Wayan, langsung aja kita tadi sudah saya sampaikan kepada pemirsa bahwa Pak Wayan ini adalah konten kreator animasi. Nah, boleh cerita kepada pemirsa Bali Now, sebetulnya background Bapak Wayan nih sebagai apa sih sebelum menjadi konten kreator animasi? Iya, Mbak Eni. Perlu saya jelaskan, mungkin terlalu panjang lebar kalau saya ceritakan pengalaman saya. Dan jangan saya terlalu disebut berlebihan konten. Ya begitu-begitu aja lah, bukan konten kreator yang hebat, begitu cuma ada niat saja. Iya. Dulu awalnya saya dari pendidikan terakhir ya. Pernah terakhir saya pendidikannya SPG, terus kemudian menjadi seorang karyawan swasta di perhotelan. Di swasta selama 3 tahun di salah satu hotel yang ada di Sanur. Karena terus terang saya memang niat saya sendiri memang menjadi guru. Saya ditugaskan jauh kalau ukuran di Bali ya, di Kabupaten Karangasem di sebelah utara Gunung Agung yang tidak ada air pada waktu itu dan akses jalan pun tidak bagus. Kemudian sekitar tahun 90-an saya pindah ke Badung. Saya pernah menjadi guru, kemudian setelah itu menjadi kepala sekolah. Maaf saja ini kalau sombong ya, karena saya juga pernah menjadi mewakili Kabupaten Badung menjadi guru berprestasi, kemudian kepala sekolah berprestasi. Nah, terakhir saya menjadi korwil, koordinator wilayah untuk Kecamatan Abian Semak, dan sebelumnya juga pernah menjadi pengawas sekolah. Berarti itu backgroundnya Pak Wayan ini adalah seorang pengajar, dulu pendidikannya sebagai SPG. Ya. Terakhirnya di Undiksa saya selesai di S2. Berarti memang dari awal cita-citanya mungkin ingin menjadi seorang pendidik. Memang pendidik, saya memang betul-betul mencintai. Sampai pensiun ya. Sampai pensiun. Dan sekarang sudah pensiun. Sudah pensiun, purna bakti tahun ini. Nah, kenapa akhirnya Pak Wayan memutuskan untuk menjadi konten kreator animasi? Nah, awalnya gimana Pak Wayan? Oh, gini ceritanya. Saya sebenarnya tadi saya lupa menceritakan, dulu ketika saya sekolah di SD ya, saya memang senang melukis. Senang aja ya, melukis, yaitu jenis yang artis. Pada waktu itu sangat booming di desa kami Bongkase, karena imas dari Ubud. Bahkan pada waktu itu sampai kelas 4, kelas 5 itu saya sudah bisa menjual lukisan sendiri untuk bisa membeli baju dan pakaian yang sederhana. Nah, akhirnya setelah saya sekolah di Denpasar, itu tidak lagi saya lanjutkan. Setelah sekarang menjadi guru dan menjadi pengawas, mengingat kemarin ada COVID-19, saya mengingat-ingat lagi karena terjadi lost learning pada waktu itu. Siswa harus belajar online untuk agar bagaimana materi itu bisa kita kemas secara digital gitu. Saya membuat cerita yang tentu itu mempunyai pesan-pesan moral dan tidak jauh menyimpang daripada materi. Kalau saja gurunya mau mengolah itu, pasti banyak akan mungkin timbul pertanyaan yang bisa digali dari gambar itu, baik itu dari matematika, dari bahasa, itu sebenarnya bisa dikemas tersendiri. Saya pertama bekerja di PowerPoint mulai. Mengingat kemudian saya baca-baca dan nonton YouTube, kemudian lihat anak saya membawa iPad, katanya itu bisa buat animasi gitu. Saya terus belajar mengisi diri, akhirnya bisalah saya menciptakan itu dan saya kirim itu ke sekolah-sekolah agar guru di wilayah saya itu mau termotivasi. Saya menyadari akan diri saya bukan orang milenial,
Saya bukan orang ahli. Biarlah itu ditertawakan, apa nih gaya istilahnya, apa nih gaya bapak. Biarlah dia menantang dan tertantang, orang-orang muda itu mau berbuat yang jauh lebih baik. Saya pasti, saya yakin dia lebih pintar dari saya. Nah, belajar animasinya itu otodidak atau ada yang membimbing atau kursus mungkin? Yang membimbing terus terang saya tidak ada membimbing. Cuma saya sering nonton kalau bagaimana cara menggunakan fitur-fitur yang ada di salah satu platform itu Procreate gitu. Saya lihat-lihat, saya coba-coba saja gitu. Akhirnya bisa walaupun tidaklah atau belum maksimal sekali atas keterbatasan kemampuan saya tentunya. Jadi otodidak lah ya, belajar sendiri. Boleh dikatakan seperti itu. Iya. Nah, dalam konten-konten ini Pak Wayan sepertinya banyak menceritakan tentang apa ya, lebih ke kartun yang cerita rakyat. Iya. Kan sekarang banyak anak-anak kita yang sudah hampir melupakan. Kalau kita dulu dengan orang tua kan diceritakan cerita-cerita tradisional dengan kakek, nenek. Dan generasi muda, khususnya anak-anak kita sekarang, dia lebih banyak bergelut dengan HP. Ya, oleh karena itu saya masukkan materi itu di sana, agar dia bisa tertarik. Semoga bisa begitu. Dengan walaupun sangat jauh sekali kita kalah dengan Upin Ipin, gitu. Minimal lah kita bisa membuat sesuatu yang mampu kita sajikan, mirip, dan mudah untuk dipahami oleh siswa. Iya. Biasanya yang banyak views-nya, banyak yang nonton tuh yang cerita-cerita apa aja, Pak? Mungkin ini juga sudah paham ya. Kalau kita sekarang membuat konten-konten yang biasa-biasa saja, itu tidak begitu banyak sih orang tertarik gitu. Kalau yang nyeleneh gitu, yang aneh-aneh, yang berbau kekerasan, yang serem, itu yang digandrungi oleh para pemirsa atau netizen sekarang kalau sudah berbau yang serem, aneh-aneh, keras, artinya yang lucu sekali, pasti itu. Pasti ditonton ya, selera masyarakat banyak yang yang horor. Yang horor, gitu, mistis gitu. Mistis gitu. Kemudian kalau cerita-cerita rakyat Bali gitu, banyak views-nya? Ada yang sudah melegenda Sejarah seperti gitu. Ada juga. Yang sering sudah menjadi dari mulut ke mulut cerita yang sudah kita turun-temurun itu seperti Siap Selem, misalnya itu lumayan. Kalau cerita-cerita yang baru misalnya, yang belum familiar di masyarakat, tentu agak kurang. Tetapi kita tidak berhenti berkarya, karena tujuan kita itu adalah juga menyisipkan edukasi atau memberikan pembelajaran atau pesan moral yang ada di setiap cerita itu. Berarti tidak sekedar membuat cerita-cerita rakyat, tapi di sana ada pesan-pesan moral, ada pesan edukasi buat anak-anak muda mungkin yang di luar sana yang mungkin di era sekarang semakin mengikis untuk anak-anak muda menyaksikan cerita-cerita legenda rakyat Bali gitu. Jadi mungkin dengan adanya konten ini bisa merangsang keinginan anak-anak muda untuk nonton gitu. Mudah-mudahan. Iya. Nah itu mungkin di sekolah-sekolah ada kerjasama atau gimana. Tapi nanti di segmen kedua kita ngobrol lagi ya, Pak ya. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa Bali Now, masih bersama Bali Now dan bersama Bapak Wayan Sulaiman, seorang konten kreator. Tapi rasanya Pak Wayan keberatan sebut konten kreator. Tapi memang bahasa zaman now begitu Pak Wayan. Apalagi sudah menghasilkan karya-karya yang sudah diposting di YouTube, diangkat di YouTube itu konten kreator namanya. Dan terima kasih. Pak Wayan komit dengan apa yang dibuat, tetap itu tentang animasi, cerita rakyat ya lebih banyak itu pemirsa wajib tuh nonton apa namanya YouTube-nya. Nama YouTube saya sesuai nama saya, Iwayan Sulaiman gitu. Iya, klik aja Iwayan Sulaiman, di sana sudah bisa kita nonton animasi cerita rakyat, kemudian cerita cerita serem-serem ada mungkin juga yang mistis gitu. Mistis yang sering terjadi di masyarakat. Iya. Nah, Pak Wayan, tadi kita sudah membahas bahwa Pak Wayan kan seorang pengajar, seorang guru. Apakah dengan adanya konten-konten yang Pak Wayan buat ini ada kerjasama dengan sekolah-sekolah? Ketika dulu saya masih berdinas ya, sekolah terus bekerja sama dengan saya. Kalau guru itu untuk mengisi cerita, karena gurunya ada yang kurang memahami cerita agar lebih menarik,
saya kirim itu setiap saat di link grup WA kecamatan. Sekolah akan mendistribusikan kepada siswa ketika itu ada COVID ya, adanya lost learning itu biar terisi waktunya. Kalau dia nonton HP biar itu yang ditonton gitu. Sehingga sekolah-sekolah baik dari TK sampai dengan SD, saya juga sering mengirim itu dan diminta oleh kepala sekolah. Berarti, nah tokoh-tokoh yang dalam animasi itu Pak Wayan sendiri yang menciptakan bagaimana tokoh itu. Kalaupun cerita rakyat kan memang sudah ada, tapi istilahnya kan ada pasti tokoh-tokoh tambahan yang dari imajinasinya Pak Wayan sendiri. Iya, saya sesuai dengan imajinasi saya. Dan saya juga pernah kan melihat misalnya seperti tokoh Cupa atau tokoh raksasa seperti apa, saya gambarkan sendiri. Di samping juga melihat tokoh-tokoh yang sudah ada, tapi gambarnya semua saya bikin sendiri. Untuk dabernya siapa nih yang pengisi suaranya? Daber utamanya itu saya sendiri juga, dari editing dan saya sendiri. Tetapi kalau memang ada peran yang harus dimainkan oleh wanita dan memang harus, kemudian ada ponakan saya, kadang-kadang istri saya sendiri, saya suruh beberapa kata, kebanyakan yang ada di sana itu saya yang paling langsung mengisi gitu. Okay. Nah, tingkat kesulitannya saat banyak karakter yang Pak Wayan masukkan gimana itu? Tingkat kesulitannya seperti ini. Kalau kita membuat cerita, kemudian harus menampilkan banyak tokoh, kita harus banyak menggambar, sehingga waktunya itu cukup memakan waktu yang lama, apalagi gerakannya itu bervariatif misalnya. Ini tokohnya, maksudnya ada raksasa A, raksasa B, walaupun kita bisa edit sedikit-sedikit gitu, tapi tetap juga kita butuh waktu ekstra untuk itu sih. Itu kesulitannya. Itu kesulitannya ya. Dan karena yang menggambar Pak Wayan sendiri. Saya sendiri. Dabernya Pak Wayan sendiri. Walaupun beberapa karakter ya yang kalaupun bisa Pak Wayan handle ya Pak Wayan sendiri ya. Dengan mempermainkan suara. Suara itu kita edit gitu. Dengan diedit ya itu ya. Berarti hampir semua Pak Wayan yang ini ya tidak ada tim ya. Tidak ada tim, saya sendiri. Tim. Kemudian gimana dukungan keluarga? Mungkin istri atau anak? Awal-awalnya terus terang saja, melihat orang seperti saya kan udah tua begitu, anggaplah tua, generasi kolonial bukan milenial lagi. Kolonial ya. Kok lama-lama di komputer bikin apa ini gitu, malu-maluin aja. Tapi setelah dilihat karya saya, mungkin dia secara menerima lah begitu. Bahkan sekarang dia mendukung keberadaan saya gitu. Setiap saya bikin konten, dia tidak ngomel. Tahulah apa yang saya. Samping itu kan mengisi waktu dan hobi saya memang seperti itu gitu. Memang saya menjalankan itu sesuai dengan minat dan bakat menurut saya. Walaupun hasilnya menurut orang lain seperti apa, saya senang dan enjoy melakukan apa yang saya buat gitu. Akhirnya menerima sekarang, lebih mendukung ya keluarga ya sekarang. Mendukung. Anak juga membantu juga pasti. Kadang-kadang membantu dia. Iya. Nah, untuk proses pembuatannya dari melukis karakter-karakter sampai sampai mengisi suara untuk dubbingnya, untuk segala macam itu berapa lama menghabiskan waktu? Itu tergantung kepada jenis ceritanya. Kalau complicated istilahnya banyak sekali karakter, butuh waktu yang lebih lama. Kalau misalnya tidak banyak karakternya, ya lebih cepat waktunya. Oh gitu, nggak mesti ya? Ya. Apalagi ada bangunan-bangunan, ada gedung-gedungnya, ada yang lain seperti pemandangan, latar belakangnya itu juga mempengaruhi. Efek-efek suara juga untuk backsoundnya gimana itu pemilihannya? Saya kadang-kadang begini, ada yang saya tidak sadari ketika saya mengambil suara di YouTube itu kadang-kadang kelihatan itu no copyright. Tetapi setelah saya upload kena copyright, itu yang sulit kadang-kadang seperti itu. Itu kendalanya ya, hati-hati memilih backsoundnya ya. Walaupun misalnya ada no copyright, entah mungkin sistem YouTube ada yang setelah sekian lama sepertinya langsung kena copyright. Ya, boleh diperlihatkan kepada pemirsa Balinau nih karya-karya dari Pak Wayan. Proses pembuatannya. Proses pembuatannya. Ini di iPad saya bikin. Nah seperti ini misalnya. Ini proses animasinya. Dari sini saya bawa kirim lewat email ke laptop saya, kemudian saya susun lagi di sana di PowerPoint. Setelah terbentuk urutan ceritanya, saya
convert dia ke MP4. Oh, Setelah sampai di MP4 tanpa suara atau saya ubah suaranya, saya masukkan lagi ke aplikasi Filmora. iya. Di Filmora itulah finishnya. Saya mengisi, mengedit suara gitu, atau motong ini pencerahannya, efek-efeknya gitu. Oh, berarti ada tahapan-tahapannya yang luar Iya. biasa rumit juga ya Pak Wayan ya. Lumayan juga karena saya senang itu. Nah kayak ini juga. Oh, ini yang apa judulnya Memedi nih. Ya, Saya ini sempat Memedi. nonton di Ini YouTube dari ya. sini dulu awalnya satu-satu gitu. Iya, iya. Berarti seperti itu ya prosesnya. Dan ini hasil gambar dari imajinasinya Pak Wayan ya. Hasil gambar saya. Iya. Saya anggap seperti ini gitu. Entah benar dan salah saya kurang tahu gitu. Iya, Itu iya. kan cuma Imajinasi. khayalan Iya, saya. betul, betul. Waduh. Kemudian setelah selesai gambar, sudah beres, baru Pak Wayan membuat naskahnya untuk Naskah itu terus dialog-dialog. terang aja sedikit saya buat orek-orek kecil saja. Toh juga saya yang akan membawakan. Bisa kalau salah saya cut lagi di sana gitu. Iya, Saya iya. cut lagi misalnya tidak runut suaranya, saya potong, kemudian saya tambahkan lagi. Nah, biasanya sumber ceritanya itu dari mana saja Pak Wayan? Kalau sumber cerita, kalau anggap saja cerita siap selem seperti itu kan itu milik masyarakat. Orang biasanya itu tidak saklek dan kaku. Tergantung siapa yang bercerita, tetapi pakemnya itu kan tidak boleh jauh berbeda. Betul. Walaupun tidak itu bukan sejarah kan, tetapi Legenda. orang-orang sudah tahu fabel gitu misalnya. Iya. Oh, tahu gini. Tapi kalau yang menyengol sejarah, minimal kita itu mencari sumber. Saya sering mencari sumber kepada di artikel-artikel yang saya baca. Itu pun yang saya baca umumnya ada sedikit perbedaan antara satu artikel dengan yang satu dengan yang lain. Sehingga saya bisa buat sendiri dari kesimpulan itu gitu. Iya, iya. Waduh, berarti betul. Apa ya, di usia yang sekarang ini Pak Wayan begitu kreatif, tanpa tim ternyata bisa menghasilkan sebuah karya yang lumayan rumit meskipun tayangannya 10 sampai 15 menit ya, Ya. di YouTube ya. Yang paling 15 menit yang paling banyak. Iya, ya, aduh, saya sampai speechless saya. Di usia Pak Wayan yang sekarang yang sudah pensiun, Ya, sudah tapi pensiun. semakin apa ya, jiwa kreativitasnya semakin menggelora. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa, masih bersama Bali Now dan kami masih membahas tentang konten cerita rakyat, tapi berupa animasi yang dibuat oleh Bapak Wayan Soleman. Pak Wayan, masih ingat nggak Pak Wayan pertama kali ngeposting cerita rakyat tentang apa? Ya, yang di YouTube, Oh, karyanya saya Pak Wayan. ceritanya cicing dan kambing. Iciceng dan Kambing tahun berapa waktu itu? Kurang lebih 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, berarti saat pandemi 2021. Ya, dekat-dekat pandemi itulah. Iya. Nah, saat itu langsung saat diposting, saat diangkat ke YouTube, sudah banyak views-nya enggak? Tidak sih, kalau sekarang saya lihat ada ribuan, pada waktu itu tidak. Pada waktu itu tidak full saya gunakan animasi buatan saya. Saya ngambil gambar, misalnya saya edit, kemudian saya buat animasinya itu sesuai dengan animasi di PowerPoint. Itu bukan buatan gambar saya, gambar-gambar sudah jadi, itu saya ambil. Setelah itu baru saya sendiri yang membuat. Oke, nah sudah berapa karya sampai saat ini yang sudah diposting ke YouTube? Pasnya saya tidak ingat, mungkin ratusan itu ada. Sudah Ada ratusan. ratusan. Dan itu cerita sejarah, cerita rakyat Bali. Cerita rakyat Bali. Kemudian cerita yang dibuat sendiri ada Pak Wayan? Ada berdasarkan pengalaman. Ada dengan bentuk puisi itu kata-kata saja dulu. Untuk cerita seram memang ada, tapi kadang-kadang namanya saya tidak sebutkan gitu. Oh, Ada pengalaman sendiri iya, gitu. betul-betul. Mungkin sedang maraknya isu-isu di masyarakat apa diangkat mungkin oleh Pak Wayan, ada yang begitu? Sedang apa yang... Karena begini, saya terus terang aja saya tidak ada bermain seperti yang tren misalnya politik, saya tidak berani seperti itu. Cuma apa yang saya buat itu
sifatnya hiburan gitu. Oh. Sifatnya hiburan dan mampu saya buat, karena kalau walaupun itu tren dan diminati masyarakat dan saya tidak punya kemampuan untuk buat itu, maka akan tidak baik jadinya, tidak menyenangkan jadi. Karena apa yang saya buat itu berdasarkan kemampuan saya dan apa yang saya senangi dan saya nyaman gitu. Berarti yang penting bisa menghibur. Bisa menghibur. Kemudian ada pesan moral. Ada pesan moral. Dan edukasi. Mengedukasi. Ya, mengedukasi. Semua. Nah, ada nggak teman-teman seprofesi Pak Wayan, guru-guru gitu yang mengikuti jejak Pak Wayan sekarang? Tentu banyak. Walaupun tidak persis sama dengan apa yang saya buat. Dia kan punya seni tersendiri. Karena kalau membuat animasi seperti ini gambar, itu harus memang orang yang betul-betul bisa melukis. Kalau toh mereka bisa dalam bidang IT, dan mereka cakap, tapi dia tidak bisa menggambar bagaimana kalau tidak dia dengan timnya. Betul-betul. Nah, sekarang ini kan minat menonton atau minat melihat cerita-cerita rakyat Bali kurang diminati oleh anak-anak yang semestinya mereka menonton itu, tapi sekarang karena tergerus oleh perkembangan zaman yang mungkin tontonannya memang hobinya nonton YouTube kan anak-anak zaman now, anak-anak belia begitu. Tapi yang tontonannya kurang diminati cerita rakyat. Gimana Pak Wayan melihat fenomena seperti ini? Iya, tentu oleh karena itulah saya minimal kalau tidak kita masukkan dalam dunia digital seperti ini, orang-orang secara khusus itu kan jarang yang tertarik dengan cerita-cerita rakyat. Makanya saya kemas dalam bentuk ini untuk memperkaya literasi kita. Bagaimana anak-anak mau dia mendengarkan walaupun tidak sepenuhnya. Nah, sedikit-sedikit ada lucunya. Yang belakangan saya nyerempet-nyerempet agak serem sedikit karena memang itu yang ngetren. Kalau sudah berbau mistis, sudah berbau yang serem-serem, itu yang diminati. Walaupun tidak sepenuhnya, kita juga mengintip bagaimana selera daripada netizen itu kita buat, walaupun jangan memaksakan diri juga karena karakter kita tidak seperti itu. Bagaimana bisa menyelang-nyelingi, beradaptasi dengan lingkungan. Berarti Pak Wayan tetap mengikuti selera netizen, viewer yang memang sekarang nggak tahu keinginannya, mungkin banyak yang ingin hiburan. Karena saya membuat ini, saya harus belajar dulu. Saya membuat ini, siapa yang akan menonton, saya harus tahu dulu kalkulasinya. Siapa yang, kalau materi seperti ini, konten seperti ini buat siapa gitu. Apakah bisa untuk umum atau anak-anak kecil gitu. Itu biar kita juga dapat memprediksi dari awal dulu. Berarti dari praproduksi sudah benar-benar Pak Wayan tahu ini kemana nih akan dibuat. Analisis apakah dulu. Ini dan ada nggak kemampuan dari kita gitu. Kalau toh misalnya muluk-muluk seperti ini, kalau kita tidak bisa, kita coba buat supaya tidak menimbulkan suatu kebosanan, kemudian kita bisa mengeluh akhirnya. Betul. Yang penting tahu selera netizen atau selera viewer ya. Oke. Nah, Pak Wayan, oke deh. Nanti di segmen keempat masih kita akan membahas tentang konten-konten Pak Wayan ya. Baik pemirsa, kami akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, sudah hampir 1 jam nih Pak Wayan kita ngobrol ya tentang konten-konten Pak Wayan, yaitu konten-konten cerita rakyat animasi yang bisa disaksikan di YouTube-nya Pak Wayan, YouTube Iwayan Sulaiman. Wajib ditonton sepertinya. Saya nonton 1 aja penasaran, jadi pengen nonton lagi gitu. Nah, Pak Wayan, mungkin kedepannya apa nih yang ingin proyek-proyek yang akan Pak Wayan buat nih? Mungkin ada kejutan-kejutan lagi di proyek mendatang? Iya, kita gini aja, seperti apa yang tadi saya sampaikan. Kita harus beradaptasi dengan lingkungan. Kalau kita terlalu kaku sekali, nanti kita juga bisa ditinggalkan karena itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Berarti harus ada inovasi-inovasi. Nah, dari dulu saya membuat ini, sudah saya koordinasi juga pada waktu saya dinas itu dengan Bapak Kepala Dinas, sudah tahu ini, Kepala Ibu Kabid juga tahu bahwa mendukung saya. Mudah-mudahan apa yang saya buat di sini
bisa bermanfaat untuk dunia pendidikan khususnya, agar nantinya menambah literasi daripada siswa. Dan saya akan terus juga berupaya bagaimana membuat karya agar anak-anak menjadi tertarik. Ya, tentu saya akan harus lebih banyak belajar lagi. Oke, itu pasti ya, semakin dengan apa yang ada sesuai dengan kemajuan zaman, mungkin ada fitur-fitur baru yang ada di sana yang perlu saya pelajari. Saya kan masih banyak kurangnya tentunya. Iya, betul-betul. Semakin banyak kita menghasilkan sebuah karya, semakin banyak kita harus belajar ya, membuka diri juga ya Pak Wayan. Nah Pak Wayan, mungkin ada pesan-pesan kepada masyarakat khususnya anak-anak muda Bali nih, apa untuk karya-karya Pak Wayan, untuk mereka juga. Ya, bagi yang belum kenal ya karya saya ya YouTube Wayan Sulaiman, tentu alangkah baiknya untuk menonton itu daripada hanya menonton film-film lain, bukan memaksakan tentunya karena orang menonton kan tidak bisa dipaksa. Nah, di sana sudah saya isi pesan moral. Toh juga menghabiskan kuota di HP-nya. Siapa tahu orang tuanya jarang memberikan bisa bercerita di malam hari karena kesibukan. Di sana juga sudah saya isi berbahasa Indonesia, karena konten berbahasa Bali sudah ada yang saya buat, teman saya yang buat ini berbahasa Indonesia, sehingga jangkauannya tidak ada alasan lagi saya bisa berbahasa Bali gitu. Maka saya buat berbahasa Indonesia. Dan bagi teman-teman yang lain, mudah-mudahan termotivasi dan berkarya lebih baik dari saya tentunya, mengingat saya usianya sudah 60 tahun lebih. Bagi kaum guru yang milenial, saya harap tentu bisa berbuat lebih baik, pasti. Saya saja sudah tidak tahu malu, juga bisa membuat karya seperti itu dengan penuh percaya diri. Iya, memang harus percaya diri ya. Sebagai seorang seniman harus percaya diri. Iya, untuk sebuah karya. Ya Pak Wayan, mungkin ada harapan Pak Wayan ke depannya? Ya, mudah-mudahan apa yang saya buat di konten-konten YouTube itu bisa diterima oleh masyarakat dan bisa ditonton, karena sudah semuanya itu menurut saya selaku mantan pendidik ya, sudah memasukkan nilai-nilai moral, estetika dan lain sebagainya. Apalagi sekarang ada kurikulum merdeka, itu project itu bisa dikembangkan lagi dengan berbagai pertanyaan yang variatif tentunya, yang digali dari apa yang saya buat, baik dari segi matematika, bisa dibuat dari sana, berapa hitungannya kan pembelajaran itu sudah tercakup di sana, membacanya ada, melukisnya ada, bagaimana bergaulnya dengan masyarakat, bagaimana harusnya kita bertingkah laku, bagaimana harus berterima kasih, bagaimana namanya karma palo, itu sudah saya rangkum di sana. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Iya, waduh, luar biasa. Senang sekali kehadiran Bapak Wayan di acara Bali Now. Semoga Bapak Wayan sukses ke depannya dengan karya-karya terbaru dan ter-the best lah ya tentang cerita-cerita rakyat Bali. Baik, matur suksema, sukses selalu. Terima kasih telah mengundang ya. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya dengan Pak Wayan Sulaiman. Semoga apa yang kami bincangkan tadi bisa memberikan informasi serta manfaat bagi kita semua. Jangan lupa saksikan Bali Now Talk Show setiap hari Sabtu jam 8 malam hanya di Bali TV. Saya Heni Syanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi 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 Om.